Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna. Di pagi hari ini kita akan kembali membawakan, insyaallah menghadirkan materi tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio untuk menyampaikan materi. Dan di hari Selasa, hari Rabu pagi ya, tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020. Dan kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair Kang Angga. Nah, Masya Allah Ustaz, gimana Kang Angga, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah Ustaz. Di pagi hari juga kita berbagi di Asmaul Husna TV Ustaz. Nah, kita siarkan, dan juga para pendengar, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang insya Allah ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Nah, Ustadz, afwan ya tadi kelewat. Di pagi hari ini kita akan membawakan materi apa, Ustadz? Kita akan berbicara tentang tinggalkan yang tidak bermanfaat, terutama dalam perkataan ya, dan juga dalam perbuatan. Taib, Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Insya Allah. Nah, dan juga para pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin memperdalam materi, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Dan mungkin kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio SKN Al Bayan yang dirahmati Allah, dan juga pemirsa media sosial dimanapun Anda berada. Kita masuk Ad-Darsul Ashrun, pelajaran yang ke-20 yang berkaitan dengan tadabbur Quran kita, yang berkaitan dengan akhlak juga, yaitu engkau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat ya. Apa saja yang tidak bermanfaat, baik perkataan atau perbuatan. Utruk ma la ya'nika. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ya, boleh dibaca Kang, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Nah, surat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Baik, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya. Aflah, al-falah dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna, semua makna keberuntungan, semua makna kemenangan itu disebut dengan kalimat falah. Maka orang beriman yang beruntung, kata Allah, yang pertama tentu mereka yang melaksanakan sholat ya, sholatnya khusyuk. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka mengacuhkan perbuatan lagu atau perbuatan sia-sia. Maksudnya mereka tinggalkan itu. Maka itu subhanallah, Islam ini adalah agama yang benar-benar berdasarkan asas manfaat, itu adalah Islam. Karena Islam yang mengajarkan manusia untuk produksi, untuk produktif, untuk bermanfaat. Apa-apa yang tidak bermanfaat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah katakan dia nggak beruntung.
Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang Islam, ya orang-orang yang meninggalkan semua apa yang enggak bermanfaat baginya. Apalagi ini berkaitan dengan negeri akhiratnya, ya. Maka mereka betul-betul semua pekerjaan, semua ucapan, semua amalan mereka perhitungkan apakah ini untuk akhiratku ada bagiannya atau tidak. Ya minimal untuk kemaslahatan dunia. Nah. Kalau enggak ada manfaatnya untuk dunia apalagi untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan itu. Apalagi kalau itu sesuatu yang diharamkan, ya. Wa yazubillah nasallallahu salamu alafiyah. Mengapa? Karena subhanallah semua gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat, ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat semua apa yang kita lakukan, semuanya, ya. Baik itu sekecil zarrah, bahkan niat yang ada dalam hati kita Allah catat, ya. Allah catat dan akan Allah minta pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Baca kan enggak? Surat 10 ayat 61. Nah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman 10 surat Yunus ayat ke-61. Nah, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Kita lihat, subhanallah, Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau dalam suatu perkara apapun. Dan khitab ayat ini untuk Rasulullah SAW, tetapi tidak dalam kaidah tafsir itu al-ibratu itu bi umumil lafz, bukan bi khususis sabab. Maksudnya khitab ini untuk Rasulullah SAW tapi juga untuk umatnya, ya. Artinya selain Rasulullah SAW begitu juga umatnya, apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan apapun Allah melihat, ya. Sekarang ini ketika Anda di rumah misalkan mendengarkan kajian di sini di radio, Allah tahu. Enggak perlu kita koar-koar, enggak perlu kita sebutin di Facebook, di Instagram, di mana Kang, di status saya lagi ngaji nih, enggak usah. Allah tahu, ya. Ini saya lagi ngaji nih sama Ustadz misalkan, atau nih saya lagi menyimak sama Ustadz, apalagi ini saya lagi bareng Ustadz nih foto, enggak usah. Karena apapun yang kau lakukan dari amal soleh itu Allah melihat, ya. Wa ma tatslu minhu min Qur'an, tidak juga engkau baca Quran melainkan Allah mendengar dan melihat apa yang sedang kau lakukan. Jadi misalkan nih kita baca Quran, ya, di masjid, kita baca Quran di rumah, kita baca Quran di kendaraan, dimanapun Allah melihat dan Allah mengetahui. Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kata Allah kami menyaksikan semua amalmu itu istufiduna fi, ketika engkau melakukannya. Kemudian Allah berfirman, lanjutkan enggak? Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Robmu biarpun sebesar jarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Kita lihat Allah berfirman dalam ayat ini, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dzarrah. Enggak ada yang lengah bagi Allah. Apa yang kita lakukan sekecil apapun. Kau berjalan misalkan, kita jalan nih Kang di tengah jalan. Kita lihat ada duri. Subhanallah, ini duri nih bahaya, keinjak orang. Kita singkirkan.
Subhanallah, Allah melihat itu dan Allah akan balas itu. Bahkan itu di antara tingkatan iman yang paling rendah. Lihat, ya. A'laha kata Rasulullah SAW, a'laha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan iman paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah wa adnaha, yang paling rendah imatatul azani thariq. Untuk ada gangguan di jalan kau singkirkan. Subhanallah, lihat. Orang yang beriman yang paling rendah kata Nabi yang menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, apalagi gangguan kepada orang lain ya. Gangguan di jalan aja dia singkirkan. Dia jangan sampai orang terkena dampak buruknya, apalagi gangguan yang lain ya. Maka inilah dia Islam, subhanallah ya. Sehingga hal kecil pun akan Allah perhitungkan, akan Allah tampakkan, walaupun dia mithqala dzarrah, sebesar zarrah ya. Zarrah itu sangat kecil, sesuatu yang kecil, partikel yang kecil ya. Namlah saghira, semut yang kecil itu, kau berbuat seperti itu, kecil menurutmu, di sisi Allah bisa jadi itu besar, yaitu Allah lipat gandakan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, min husnil Islam, ini tanda baiknya Islam seseorang. Al-mar'u, seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, yang gak ada manfaatnya. Subhanallah. Ini adalah keutamaan kebaikan seorang Islam. Jadi kalau kita ingin jadi Islam yang baik, apa sih Islam yang baik itu? Yang meninggalkan apa yang gak bermanfaat buatnya ya. Apalagi sesuatu itu sesuatu yang diharamkan, yang berdosa, yang tidak bermanfaat saja kita dilarang ya. Artinya kebaikan Islam seseorang, dia akan melihat amalan dia lakukan manfaat atau enggak. Kalau enggak manfaat ya sudah ya, tinggalkan itu. Dan ini pada semua perkara, baik dalam ucapanmu. Kan kau kalau mau berkata terus kayaknya nih ucapan gak bermanfaat, ya sudah tinggalkan ya. Daripada mubazir, membuang kalimat, membuang kata-kata yang ada nanti banyak salahnya kita ya. Kemudian yaqulul Imam Ibn Rajab rahimahullah ketika mengomentari hadis ini ya, seorang ulama besar Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan hadal hadis ini yaitu min husnil islamil mar'u tarkuh ma la ya'nihi aslun azimun min usulil adab, merupakan pokok utama dalam pokok-pokok adab. Jadi semua adab dalam Islam, semua akhlak yang kita pelajari, yang kita ajarkan, yang kita amalkan, pokok pertamanya ini yaitu apa? Tarkuh ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat ya. Kemudian berkata Syekh ya, Isa Ad-Darwis hafizallahu taala, qauluhu aslun azimun min usulil adab, yang dimaksud ucapan Imam Ibn Rajab rahimahullah ya, hadis ini bahwasanya usul dari semua usul adab, annahu khulqun min akhlaqi ahli Islam. Kenapa? Karena meninggalkan apa yang tidak bermanfaat adalah bagian dari akhlak ajaran Islam. Idz 'alal muslim an la yatajawaza fi hadithihi mal akharin. Karena itu seorang muslim jangan sampai kalau bicara berlebih-lebihan sama orang lain. Istilah kita itu apa? Lebay. Banyak omong. Banyak omong. Ya, banyak omong. Ya. Omongnya terlalu banyak ya. Kasratu fil kalam itu ya. Ma yuqi'u fil qaul fi ma la ya'ni, apalagi yang dia ucapkan itu yang tidak bermanfaat. Ngalor ngidul, wah, itu kalau udah ngobrol kan ngobrol ini itu sampai akhirnya obrolannya yang enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat buat akidahnya, keimanannya, ya keyakinannya, enggak ada manfaat buat zikirnya, enggak ada bermanfaat buat dakwah, nasihat menasihati enggak ada. Ya, apalagi kalau obrolan itu kedustaan ya Kang, enggak. Ustaz. Berdusta dengan cara apa? Bercanda dengan berdusta. Ingin orang lain tertawa tapi dia berdusta. Banyak Ustaz ya hari ini. Ya. Berkata Umar bin Al-Aziz rahimallahu taala, man adda kalamu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi. Siapa yang dia memperhitungkan ucapannya ya, sebagaimana dia memperhitungkan amalnya, atau dia memperhitungkan bahwa ucapannya ini adalah bagian dari amalnya, maka dia akan sedikit sekali berucap
Mengapa? Kecuali apa yang bermanfaat. Bukankah kita kalau bergerak nih Kang, diajak orang nih, ikut yuk, ngapain? Kesini. Kalau kita timbang nih, ini nggak ada manfaatnya buat aneh, ngapain gitu? Kita kan nggak mau ikut kan? Misalkan ada orang ngajak, Kang Angga, ikut yuk, ngapain? Ya ini aja, berdiri aja di jalan raya. Iya, nongkrong. Ya, mungkin kalau nongkrong kan ada ngopinya, ada ketemu temennya, dia merasa masih, ini ada manfaatnya nih, dia ikut. Ini udah yuk kita berdiri aja di tengah jalan gitu. Kita mikir, ini buang-buang tenaga kan? Kalau kita beramal yang gak bermanfaat kita tinggalin, kalau gak ada manfaat buat kita, apalagi begitu juga dalam bicara. Jadi kalau kita mau bicara, ini ada manfaatnya. Kalau enggak, udah lebih baik diam. Kul khairan au liyasmut. Engkau berucap atau engkau diam. Kemudian fa'alal muslim an yatajannabal khawd fi ma la ya'nihi. Setiap orang muslim wajib dia menjauhi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terutama ya dalam bicara juga ya. Fa innal kalama fi ma la ya'ni sababun li fasadil qauli wa qasawatil qalbi wa bughdun nas ya. Wa bughdun nas. Kenapa? Karena kata Syekh, karena engkau kalau bicara enggak bermanfaat, bicaranya asal-asalan, bicaranya sesuatu yang enggak ada manfaatnya, ini menyebabkan rusaknya ucapan ya. Jadi engkau akan merusak ya, kalimatmu itu. Kemudian yang bahaya lagi akan menyebabkan qasawati al-qalb, tertutupnya hati. Jadi kita mungkin bingung ya Kang Angga ya. Kenapa sih kok hati kita ini keras gitu? Sebenarnya kalau mau lihatlah ucapan kita. Kalau kita dalam berucap sering sesuatu yang tidak bermanfaat, dia menyebabkan hati kita tidak bersih ya. Dan yang bisa apalagi ini yang bahaya menyebabkan apa? Qasawat bughdun nas, marahnya manusia, menyebabkan perpecahan. Berkata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, kalau engkau perhatikan hatimu keras. Ini kalau kita lihat wahnan fi badanika, dan juga badanmu lemes terus ya. Kok kayaknya enggak semangat gitu. Wahirmanan fi rizqika, rezekimu seret. Nah, lihat nih. Jadi kata seorang ulama besar nih, Malik bin Dinar rahimahullah, kalau engkau lihat hatimu keras, badanmu lemes, rezekimu seret, apa kata beliau? Fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'nika. Ketahuilah itu sebabnya karena engkau berkata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi banyak ngomong yang enggak bermanfaat. Dampaknya hatinya keras, badannya lemas, rezekinya pun susah, seret. Nah, ini sebab kata-kata tersebut. Fa kalamu syakhs fi ma la ya'nihi yuqasil qalb. Seseorang yang berkata-kata, berucap, ngomong, ngobrol, bicara yang tidak bermanfaat, ini sebab keras hatinya. Ya, ini bahaya ya. Wa yuhinul badan, menyebabkan lemes badannya. Wa yu'assiru asbabar rizq, dan juga menyebabkan sulitnya rezekinya. Ya, jadi hatinya keras, badannya lemas, rezekinya terkuras. Ya. Enggak ada manfaatnya. Yang ada kerugian. Wa yukrihun nas majalisatahu. Nih manusia pun akhirnya enggak seneng ngobrol sama orang ini. Ya karena banyak omong ya. Dan omongannya itu tidak bermanfaat ya. Oleh karena itu hendaklah kita jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang lain ya. Dengan ngomong berkata-kata yang tidak bermanfaat ya. Kita ini kadang apa saja diomongin. Kepo saja. Iya, kepo. Ngomongin orang terdahulu, ngomongin misalkan, wah hebat, ngomongin Yunani kuno, apa manfaatnya kan? Itu Yunani kuno ini ya sudahlah. Ya, kita juga nggak tahu beritanya benar atau enggak misalkan ya. Ngomongin masa depan, kejadian yang akan datang yang nggak ada dalilnya, ya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, tapi seneng ya. Seneng ya, karena suka ngomong orang kan. Nah terkadang ucapan yang nggak bermanfaat ini resikonya juga berat, ya. Bisa menyebabkan
perselisihan di antara manusia. Karena ucapan ini, ya, sebagaimana ayat yang kita sebutkan dalam surat Al-Isra 53, ayat yang telah lalu ya. Nah, coba kita baca lagi Kang Angga. Surat Al-Isra 17 ya. Ayat 53. 17:53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah engkau mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita lihat Allah berfirman, wa kulli ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Kalau bicara yang paling baik, bicara yang bermanfaat. Mengapa? Kalau dia bicara yang enggak bermanfaat, perbuatan sia-sia, inna syaitana yanzaghu bainahum. Nanti syaitan akan menyebabkan perselisihan di antara mereka. Jadi sebab perceraian suami dan istri, sebab perselisihan antara karib kerabat, antara sahabat. Biasanya kan apa? Karena bicara ini ya. Bicara yang enggak bermanfaat ya. Akhirnya terjadi perselisihan ya. Terkadang juga bicara yang enggak bermanfaat ini sehingga terbukalah aurat. Akhirnya kita membuka aib kita sendiri ya. Yang menyebabkan ada perselisihan nanti. Kemudian kata Syekh, ziyadatu fi fudulil kalam wal hadis mimma yukrihun nas wa yamkutunahu. Nah, begitu juga ketika termasuk bicara enggak bermanfaat ini yang menyebabkan perselisihan itu karena engkau kalau bicara itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Bahasa kita itu ya inilah banyak omong yang enggak bermanfaat ya. Fal muslimul ladzi yuridu husna islamihi, seorang muslim yang pengen baik Islamnya, alaihi an yatruka ma la ya'nihi, hendaklah dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat buatnya. Dan dia jauhi wa yatajannab fudulal kalam, di antaranya lah ada banyak omong, wan nazar, dan juga terlalu banyak memandang, melihat ya, sesuatu yang enggak bermanfaat. Wa yan yastaghila bima ya'nihi wa yufidu, dan hendaklah dia sibukkan dirinya dengan yang bermanfaat dan juga yang mendatangkan faedah buat dirinya. Berkata seorang salaf ya, dakhala alaihi rajulun fi maradihi, dia pernah mengunjungi orang yang sakit. Lalu dia lihat wajah orang ini bercahaya. Fasa'alahu, dia tanya, kenapa wajahmu itu bercahaya? Kemudian dia berkata, orang yang sakit ini, kuntu la atakallamu fi ma la ya'ni. Mungkin sebabnya aku nih kalau bicara enggak mau bicara kecuali apa yang bermanfaat. Jadi kalau dia ngomong enggak bermanfaat, dia tinggalin. Wa kana qalbi saliman lil muslimin, dan hatiku pun bersih terhadap kaum muslimin. Enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian. Tapi Kang Angga, kita cukupkan sampai di sini. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, Ustaz, syukran Ustaz wa jazakallahu Ustaz atas pemaparan materi dan pembahasan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar dan para pemirsa. Tapi para pendengar Radio SKN Al Bayan dan para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Tapi Ustaz, sebelum kita bacakan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar dan para pemirsa, menarik tadi Ustaz sedikit menyinggung atau membahas tentang perkataan-perkataan tentang masa depan Ustaz yang dibumbui begitu menarik Ustaz, dan itu disampaikan oleh orang yang berpengaruh bagi kaum muslimin. Nah, ini apakah orang-orang yang seperti ini harus kita mutlak tinggalkan atau bagaimana Ustaz? Masa depannya berkaitan apa? Hari kiamat Ustaz, akhir zaman dan sebagainya. Ya, kalau orang yang bicara itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan dia mengingatkan manusia, karena
beriman kepada hari kiamat ini bagian dari rukun iman yang memang harus kita ajarkan kaum muslimin. Tapi janganlah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, karena hari kiamat itu kan gaib ya. Apalagi kejadian besok itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bicaralah sebatas apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hari kiamat, dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang difahami dan juga dijelaskan oleh para ulama kita. Adapun berlebih-lebihan ya, apalagi kalau dia menghubung-hubungkan kejadian dengan ayat, dengan hadis, seolah-olah ini, apalagi kalau dia itu adalah prediksi dari ahli astronomi, oh ini adalah karena hadis ini terjadi karena hadis ini, nanti 2 bulan lagi akan kejadian, nanti 3 bulan lagi, maka jauhi ini. Kan ini bagian dari, apalagi kalau memakai hadis yang tidak benar ya, hadis yang palsu. Itu bagian dari berdusta. Allah ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khair. Wa iyyakum. Nah, syafakallah. Para pendengar saudaraku Simansa Akidah yang Allah muliakan, kembali kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Nah, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan dari saudara kita Bapak Muksin ya di Cikidang. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mempercayai tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukun ini dan itu, apakah harus taubat atau tidak? Syukran Ustaz. Iya, itu bagian dari keyakinan yang salah, karena dari sumber yang salah. Maka dia harus beristighfar, bertobat kepada Allah SWT atas keyakinan yang salah itu. Karena bahayanya berbicara tentang akidah, ya, ini bahayanya. Ketika kita salah dalam akidah, konsekuensinya berat. Karena kita salah dalam meyakini sesuatu, karena ini bagian dari iman. Iman itu kebanyakan, memang iman itu objeknya adalah hati, keyakinan ya. Kalau salah sumbernya, salah dalilnya, salah keyakinannya, salah akidahnya, ini dampaknya fatal ya. Allah ta'ala. Maka hendaklah kita bertobat dari semua kesalahan kita. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang mungkin beberapa kebelakangan ini sedang mendapatkan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari hal tersebut Ustaz. Bahkan banyak juga yang sampai menjual aset-asetnya karena takut segera akan terjadi dukun dan segalanya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ustaz, nih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang yang sering berbicara ghibah? Sedangkan kalau tidak kita respon, kita merasa tidak enak, apalagi yang berbicara orang yang umurnya di atas kita. Syukron Ustaz. Tinggalkan majelis ghibah itu. Nah, jadi bagaimana merespon orang yang ghibah? Tinggalkan majelis ghibahnya. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, boleh dibacain Kang? Ayat 140 Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan kalian duduk-duduk sama mereka. Ayat ini adalah berkaitan dengan ya orang-orang munafik yang mereka kalau bicara mengingkari ayat-ayat Allah. Maka termasuk juga perkara-perkara yang diharamkan Allah. Jadi kalau ada tongkrongan di sana ghibah, tinggalkan.
Karena kalau engkau diam, engkau bagian dari mereka. Karena kita dengar ya, kita menikmati ya. Kita enggak berani menasihati juga. Ya caranya adalah tinggalkan. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, kecuali kalau mereka bertobat sampai mereka bicaranya bicara yang lain lagi. Innakum, kalau enggak kau tinggalkan, idzam misluhum, kau sama kayak mereka, kata Allah. Taib Kang. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan juga bagi kita semua tentunya. Nah Ustaz, mungkin kita cukupkan Ustaz siaran kita di pagi hari ini. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah SWT untuk memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baik. Di antaranya adalah satu tujuan utama kita di bulan Ramadan ini mencari ampunan Allah SWT. Maka hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, baca Quran, berzikir. Hidupkan juga siangnya dengan berpuasa dan tetap menjaga sholat, bertobat kepada Allah. Dan jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta doa apabila menyaksikan Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para pendengar saudaraku Seman Sakidah yang Allah muliakan, demikianlah kajian kita di pagi hari ini, kajian Tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala dengan judul atau bab pembahasan bab 20. Dan bagi Anda yang mengikuti kajian ini, insyaallah akan dihadirkan setiap hari jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan saya Angga Abu Khadijah yang bertugas dari studio mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.